Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Nopi. Nopi. Nopi rumahnya ngendi? Jatinegara. Jatinegara ngendi? Du Bangsa. Pemalang. Tegal. Oh Tegal. Iya. Oh Tegal. Tanggane Mas Aryo, Oh, Gintus. mboten ngertos. Oh betul ngertos. Nggih. Nah, kamu umur berapa? Umur 19 tahun. 19. Sudah menikah? Belum. Alhamdulillah. Saya mewakili kamu. Astaga. Kamu kuliah kerja? Masih nganggur. Enggak sekolah, enggak kuliah. Enggak. Kenapa enggak kuliah? Kamu lulusan apa? Lulusan SMK. Lulusan SMK apa? Jurusan? Jurusan manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran. Kalau kerjanya di mana? Eh, di kantor mungkin ya. Oh, di kantor satpam. Gitu. Bapak ibumu kerja apa, Mbak Nopi? Bapak saya kerja kuli bangunan. Gak apa-apa. Ibu saya ngurus rumah tangga. Kuli bangunan itu terhormat. Besok yang tangan yang pernah dicium oleh Nabi itu cuma 2 tangan. 1 tangan anaknya Fatimah, nomor 2 tangan seorang kuli bangunan. Maka kuli bangunan semakin tangannya semakin kasar, insya Allah surganya semakin lebar. Amin. Amin, amin, amin. Bapaknya nyong, bapakku juga kuli bangunan. Apa keren. Apa? Bapaknya kenapa? Yatim. Wis tuwa yatim. Yatim wis embok-embok. Mbak Nopi, apa yang mau disampaikan? Gini Gus, kan sekarang Pak Prabowo, Kenapa Pak Presiden kenapa? kan sekarang Pak Prabowo sedang ngejalani program Apa? buat Indonesia seperti MBG, Koperasi Merah Putih dan lain-lain. Terus? Sebagai orang biasa kadang kan kita cuma bisa lihat dari berita dan berharap beneran Kamu jangan senyum-senyum. grogi sayanya Pak. Oh, kamu grogi. Iya. Kamu mundur dikit. Mundur dikit. Cantiknya kelewatan. Iya. Terus programnya Pak Prabowo kenapa menurut kamu gimana? Ini nggak usah takut. Kritik ngasih masukan juga boleh. Nanti kalau kamu pertanyaannya bagus, tak edit, tak kirimkan ke Pak Seskap tadi biar dilihat sama Presiden. Ini usulan dari Randu Dongkal. Apa pertanyaannya? Kan Prabowo sekarang lagi ngejalanin banyak program buat Indonesia seperti MBG, Koperasi Merah Putih dan lain-lain. Sebagai orang biasa kadang kita cuma bisa lihat dari berita. Terus? Dan semoga beneran apa? Beneran berjalan dengan baik. Amin. Terus pertanyaannya? Menurut Gus gimana caranya kita tetap punya punya harapan baik sama negeri ini tanpa kemakan omongan Hoak-hoak negatif. itu. Iya. Oke, kamu mau tahu? Mau. Yuk pulang yuk. Semoga istriku gak lihat ya Allah. Ora. Modus matane. Pak. Yang sini mbak-mbaknya sumpah kurang ajar. Masa bilang apa? Gus eling. Emangnya saya kentir. Jadi gini Mbak Nopi, ini pertanyaannya bagus. Satu hal yang di mana-mana saya sampaikan, bahwa ketika pemerintah punya program, maka kewajiban rakyat itu untuk sama-sama mengawasi. Kalau ada yang salah, ayo kita benarkan. Kalau ada yang bengkok, ayo kita luruskan. Orang bilang begini, Gus Miftah temannya presiden, semuanya dibelain. Enggak. Kalau ada kebijakan yang salah, saya juga tetap berani memberikan kritikan. Karena saya punya prinsip wani milih, wani nagih. Berani milih, berani nagih janji-janjinya. Kan Anda tahu saya milih Pak Prabowo, maka saya berhak untuk nagih janji kampanye Pak Prabowo. Contoh, pada dasarnya konsep MBG itu adalah memberikan gizi kepada anak-anak. Konsepnya bagus, tapi kadang-kadang di tengah-tengah melaksanakan program ada
perilaku-perilaku orang yang terkait dengan MBG, dengan SPPG kurang bertanggung jawab. Seumpamanya gizinya tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Nah, posisinya apa? MBG-nya nggak boleh berhenti, tetapi oknum seperti ini harus dievaluasi. Jangan sampai kemudian apa? Karena kita sudah membabi buta benci dengan programnya, kita sampaikan ini nggak ada manfaatnya, sudah ditutup saja. Saya bilang, kamu yang bilang tutup karena hidup kamu nggak pernah susah, karena kamu sudah bisa makan enak. Sementara di luar sana masih banyak anak yang kurang bisa makan enak. Saya dulu Bu di pondok nggak dapat kiriman, teman saya jajan, saya ndelongop. Saya satu kelas paling miskin, kurang gizi. Saya dulu kecil, saya kerempeng, kurus kayak pentol korek. Kenapa? Gak punya uang jajan, gak ada yang ngasih makan. Maka begitu Pak Prabowo waktu itu bilang sama saya, Gus, anak-anak kita kasih makan yuk supaya mereka bergizi. Oke, kita laksanakan. Saya kasih dasar hukum Al-Qur'annya, hadisnya, sejarahnya. Saya ceritakan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Allah katakan kepada Ibrahim, Ibrahim memberikan makan kepada orang kelaparan itu lebih aku cintai, kata Allah, dibandingkan sekedar membangun Ka'bah. Itu artinya apa? Ngasih makan itu mulia. Tapi ingat, wahai oknum-oknum, orang-orang MBG, orang-orang SPPG, kamu yang menjadikan program ini sebagai proyek menjalankan mengurangi gizi anak-anak miskin, ingat, kami rakyat Indonesia akan mengawasinya. Sekali lagi, MBG itu program bukan proyek, maka harus sesuai. Saya sampaikan, kita dukung programnya, kita awasi pelaksanaannya. Mudah-mudahan programnya Pak Prabowo sukses, amin. Kamu kalau saya kasih uang untuk beli apa? Skincare. Skincare. Yang muda dikasih beli apa? Skincare. Yang tua fresh care. Skincare harganya berapa? 100, 200? 1 juta. 1 juta. 1 juta. Skincare berapa sih? Ya sudah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 nya 700. Tapi sorry Nopi, sama cewek saya nggak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Dan izin dan ini cepet. Ini cepet sana lari yuk, malah kamu lari-lari. Ya, sebelah sini. Depan dulu. Mana lo? Depan. Mana Mas Pulung? Yang ditunjuk sama Mas Pulung itu mana? Itu? Oh ini, udah itu. Ih, cowok pakai pink, ih, gemes aku. Diranteng aja mic-nya, dikasih mbaknya itu loh. Ya Allah. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namamu siapa? Muhammad Ma'ruf Al-Hidayat. Muhammad Ma'ruf Al-Hidayat. Al-Hidayat. Kamu dari mana Mas Ma'ruf? Pemalang paling ujung. Mana itu paling ujung? Comal. Cedak pesisir. Mana? Ulu Jami. Ulu Jami. Saya pernah pengajian di sana saya. Ulu Jami. Itu rambut kamu dikuncerit? Nggih. Oh. Ya kamu yang panjang kayak saya dong, biar dikuncernya enak. Sabun dipotong. Oh, bisa dipotong. Nggih. Umur kamu berapa? Umur 25. Pekerjaan kamu apa? Alhamdulillah bikin celana, Gus. Bikin celana. Celana apa? Celana wol. Wol. Nggih. Kayak apa celana wol itu? Kados niki. Kamu bisa buatin desain celana kayak saya gini nggak? Boten. Oh, nggak bisa. Nggih. Kalau bisa saya pesan. Boten. Nah, kamu perusahaan sendiri atau ikut orang? Ikut orang. Ikut orang. Nggih. Kamu udah menikah? Alhamdulillah belum. Oh, belum. Apakah ini calon jodohnya Nopi? Iya.
Mas Ma'ruf 25 belum menikah. Oke. Randa. Oh ini Randanya langsung mau. Nopi, kamu punya saingan. Rondo ini langsung tutup mulut. Saya pikir malu. Ternyata pamer cincin. Mas Ma'ruf, apa yang mau ditampaikan? Ki ngapunten Gus, tak tulis dhisik Gus. Oh, nggak apa-apa. Boan kelalen. Bukan kelalen. Ditulis di mana? HP. Oh, pasti tulisannya jelek. Insya Allah, nggih. Apa Ruf? Panggilnya Ma'ruf Muhammad atau Ali Dayat? Kersane jenengan mawon. Ya wes copet. Nggih, mboten napa-napa. Loh kersane jenengan keprimen. Ya wes Mas Ma'ruf. Kamu artinya Ma'ruf tahu nggak? Ma'ruf artinya apa? Mboten ngertos Gus. Ma'ruf itu kalau orang Arab mengatakan orang terkenal itu bukan masyhur, tapi ma'ruf. Ma'ruf itu artinya dikenal. Wah, insya Allah kamu dikenal. Amin. Oleh dunia jin. Amin. Mboten napa-napa. Apa Ruf? Ini mau tanya Gus ya. Ya. Akurasi data dan penanganan lapangan. Ngeri pertanyaannya apa ya? Terkait ketidaksinkronan antara pertanyaan pejabat dan realita di lapangan, misal penanganan dalam bencana yang dinilai lambat di beberapa wilayah. Diharapkan pemerintah lebih fokus pada eksekusi teknis daripada narasi politik. Contoh seperti bencana di Pemalang banjir bandang Gus. Pemalang banjir bandang. G. Terus yang lambat siapa? Pemerintah wilayah. Pemerintah kabupaten. Terus Jawa Tengah. Oh, provinsi Jawa Tengah. G. Gubernurnya siapa sih? Lutfi. Oh, Lutfi. G. Apa programnya Pak Gubernur untuk menyelesaikan masalah banjir apa? Jujur mawon kula tak ceplos kabeh Gus. Ya apa-apa. Ora kenal soalnya. Ya apa-apa. G. Siapa tahu ini viral, kamu dilihat sama Pak Lutfi kan lumayan. G. Paling kamu langsung hilang. Mboten napa-napa Gus. Enggak. Mboten napa-napa. Pak Lutfi juga orang baik, enggak. Terus apa? Kenapa Pak Gubernur kenapa? Penanganannya itu terlalu lambat Gus. Menurut Lambatnya dalam hal apa? Ya seperti itu apa panganan sandang gitu Gus. Oh, G. distribusi makanan telat. G. Obat-obatan. Begitu kirim sandang pangan, begitu kirim pakaian, isinya daster semua. Bapak-bapak dasteran. Terus apa maning? Niku mawon Gus. Oke. G. Jadi begini Mas Ma'ruf. G. Begitu bencana di Aceh sama di Sumatera Utara, saya ditelepon waktu itu oleh Pak Dasko. Gus, datang dong ke Aceh. Akhirnya saya datang ke Aceh. Saya langsung ke daerah-daerah banjir. Padahal itu bukan tugas saya, tapi sesama anak manusia. Saya baru pulang rapat, ditanya sama wartawan, Gus minta besok ke Aceh enggak? Ya saya ke Aceh. Gus minta bantu berapa? Spontan saya jawab, saya bantu 1 miliar. Maka waktu itu rame, Gus Miftah bantu 1 miliar. Langsung komentarnya nggak suka sama saya apa? Dasar tersangka cuci uang. Cuci uangnya apa maning? Jadi gini ya, saya itu kadang-kadang ngetes. Saya makan di pinggir jalan pecel lele. Sudut pandang. Begitu saya makan di pinggir jalan, orang yang seneng dengan saya akan komentar, wow, Gus Miftah sederhana banget. Ini bagi orang yang seneng dengan saya. Tapi yang benci dengan saya, wow, jatuh miskin. Atau orang yang benci dengan saya langsung mengatakan, wow, hasil jualan agama. Yang saya jual apa nih? Neng Pemalang sangu dewek, gawa son dewek, gawa aftersen dewek, dirampok Ma'ruf dewek, malah dicurhati gubernur. Artinya apa? Kembali lagi, bangsa ini butuh empati Mas Ma'ruf. Bangsa ini butuh simpati. Jadi pejabat itu harus punya empati, harus punya simpati. Jangan kemudian apa? Ini bukan tanggung jawab saya, ini bukan saya. Saya itu seneng, Bu, Pak, Mas, kalau dikabari, Gus di sana ada masalah tolong dibantu.
Masih ingat nggak kasus guru di Demak yang mukul santrinya? Didenda 25 juta. Saya dikasih kabar, langsung saya datangin, saya belikan motor, uang 25 jutanya saya ganti, istri, ibu, dan dianya saya berangkatkan umroh. Maksud saya apa? Pejabat harus mempunyai sense of crisis. Hari ini mohon maaf, rakyat butuh banyak dibantu. Dan ingat kata Nabi, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya sementara sang hamba mau menolong saudaranya. Selama sang hamba mau menolong saudaranya. Jadi kalau kamu melihat orang susah kamu diam, besok gantian kamu susah Allah akan diam. Apalagi posisimu sebagai pejabat. Mbuh RT, mbuh RW, mbuh lurah, mbuh camat, mbuh bupati, gubernur, bahkan sampai presiden. Maka kewajiban kita untuk mengingatkan. Hei Mas Ma'ruf, mudah-mudahan ini dilihat videonya oleh Pak Bupati dan Pak Gubernur. Ya, sekarang kamu masih kebanjiran. Buatan ngertos. Loh, kamu nggak lokasi banjir? Enggak. Apanya? Enggak. Artinya sing banjir. Tapi masukan kamu bagus, tak kasih 1 juta. Berani kritik pemerintah bagus bagi saya, asalkan sesuai dengan data. Pak polisi boleh kamu kritik, Pak tentara boleh kamu kritik, tapi jangan hanya mencari-cari kesalahan, harus berdasarkan fakta. Ya dah, tak kasih 1 juta untuk ngelamar Nopi. Iya, mana uangnya kok hilang? Nah, tak kasih. Ya, sebelah sini ditunjuk sama Mas Pulung itu, saya nggak tahu siapa yang ditunjuk. Mana lo? Mana? Apa? Udah anak-anak boleh. Oh, anak-anak itu sebelah sana, kasihan tuh, nyepet itu. Mana? Itu tadi anak kecil. Mana tadi yang kecil tadi? Mana? Mana? Assalamualaikum. Salam. Halo sayang, namanya siapa? Kalian CVSio. Siapa? Kalian CVSio. Arasangeo. Siapa namanya? Sio. Iya. Mas Sio dari mana? Randu Dongkal. Iya. Umurnya bira? 11. Kelas bira? 5. Cita-cita pengen jadi apa? Cita-citanya pengen jadi apa? Polisi. Bapakmu apa pekerjaannya bapakmu? Bapak kerjanya apa? Nggak tahu. Ya. Kalau biung apa biungnya? Maknya apa pekerjaannya? Lupa. Ya MBG. UMBG. Mas Sio tadi ya? Ya. Vio. Sio, Set. Iya. Bukan. Zio. Iya. Zio mau tanya apa? Zio. Itu yang Semoga MBG-nya tambah enak. Amin. Nah, selama ini enak nggak selama ini? Ya. Kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak. Ya. Yang paling enak pas MBG apa? Burger. Yang paling gak enak apa menurut kamu kemarin? Tempe tahu. Ya. Kan vitamin. Telur ya enak. banyak minyaknya. Terus apa maning? Yang enak apa maning? Ayam. Daging pernah gak daging? Pernah. Oh pernah.
Gini, kamu pesan untuk Pak Presiden, nanti tak rekam, tak kirim ke Pak Presiden. Kamu ngomong apa sama Presiden soal MBG, Mas Zio? Ayo ngomong. Tuh di kamera sama mas-masnya itu. Ayo Mas Zio. Ayo kamu ngomong. Pak Presiden. Apa? Ngomong apa? Ya kamu ada pesan nggak untuk Pak Presiden? Enggak. Oh enggak. Kamu suka nggak dengan MBG-nya? Suka nggak dengan MBG-nya? Suka. Dilanjutkan apa dihentikan? Lanjutin. Lanjutin. Tepuk tangan tuh Zio. Semoga Zio jadi polisi. Min. Kamu kalau dikasih uang sama Gus Miftah untuk beli apa, Zio? Sepeda. Hah? Sepeda. Kamu nggak punya sepeda? Rusak. Rusak. Sepeda harganya berapa? Gak tahu. Nggak tahu. Sepeda berapa harganya? 1 juta. Lu mau juta apa? 1 juta dapat sepeda apa enggak? Ya. Dapat. 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 Kamu beneran beli sepeda ya? Ya. Tapi kamu harus rajin belajar ya. Ya. Tak kasih 1.500.000. Yeay. Terima kasih. Ini baik. Ya sudah, sebelum tak kasih, kamu pesan untuk Pak Presiden ngomong apa? Pak Presiden, MBG-nya lanjutin gitu. Pak Presiden, MBG-nya lanjutin. Kenapa? Enak. Nah, ya udah, karena untuk Mas Zio lumayan pulang dapat sepeda. Sebelah sini, mana lo? Terima kasih. Atau depan sini lo, dekat sini. Oh ini ibu-ibu ini, ini ibu-ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suningsih Suningsih dari Kabupaten Tegal, Bojong Guci. Masih punya suami Bu Suningsih? Punya. Anaknya berapa? Anaknya 8. 8. Anak pertama umurnya berapa? Umurnya 28. Kedua? 25. Ketiga? 23. Keempat? 20. Kelima? Kelima berarti 18. 18 ke 6? 17. 17 ke 6? Kelas 1 SMP. SMP? 7? 7 berarti kelas 6. Kelas 6? Terus yang ragil, yang ketu, yang 8? Satu meninggal. Oh ya itu meninggal. Rencana mateng maning apa ora? Enggak. Sekarang umurnya pira? Umurnya 51. 51. Kirain 50. Suaminya pekerjaannya apa? Nasi goreng. Jualan nasi goreng. Jualan nasi goreng untuk apa? Ya untuk nafkah. Untuk makan. Makan dan Ya sudah, nggak usah dijual, langsung dimakan saja. Kalau Bu Suningsih apa pekerjaannya? ikut suami. Ngapain? Asah-asah. Oh asah-asah. Suami nasi goreng. Semalam dapat hasil berapa jualan nasi goreng? Ya nggak mesti, ini sedang sepi. Kalau hari-hari apit, bulan apit itu sepi. Bulan apit itu apa? Apit. Bulan apit sepi. Apit itu ganjil gitu. Kayak bulan Mei, Juli gitu. Bulan 5, bulan 7, bulan 9. Nah, kan wajahmu juga ganjil. Oh ya. Enggak, rata-rata berapa semalam dapat duitnya? Ya palingnya 500 bersih. kotor. Oh kotor. Bersihnya berapa? 2 juta? Wah, kalau 2 juta mah saya udah merdeka. Arya Pak tentara, berarti dia belum merdeka. Iya, kalau masa mau bersyukur nunggu 2 juta? saya bersyukur, Oh, 50, 25 ya bersyukur sekali. Yang mau disampaikan apa ke saya, ke Pak Bupati, Gubernur atau Presiden? Ya, pemerintah kan mengadakan program Apa? Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Ya. Apakah itu mau disembakokan? Apa katanya
disimpan pinjamkan gitu. Kalau disimpan pinjamkan enggak mau utang. enggak, ibaratnya ada yang orang mau butuh walaupun itu orang miskin, orang bagaimana itu harus dikasih. Kan kalau biasanya kalau udah di pemerintahan itu yang dapat itu yang di kubu-kubu itu aja gitu. Saya mau tanya, Bu Suningsih dapat BLT apa enggak? dapat apa? BLT. Dapat, alhamdulillah. Dapat. Terus berarti besok yang mau simpan ya Bu Suningsih lagi. Ya itu lah. Itu. Ya maksudnya itu ya orang miskin supaya mau pinjam ya silahkan oh begitu. Oh gitu. Apakah ada simpan pinjamnya apa enggak? Iya. Sepengetahuan saya, Koperasi Merah Putih tidak ada simpan pinjam. iya. Yang ada adalah jual beli. Oh ya, terima. Jadi bukan simpan pinjam. Karena menurut saya kalau sampai terjadi simpan pinjam pasti ruwet. Apalagi nanti pengurus koperasinya keluarganya sendiri. Kalau utang nggak ditagih. Padahal karakter kita orang Jawa, mohon maaf Bu Suningsih, kalau utang itu kalau mau minjam wajahnya sangat kasihan, begitu ditagih sangat menakutkan. Ya betul. Betul? Maka sepengetahuan saya, Koperasi Merah Putih tidak ada simpan pinjam, tapi jual beli. Setuju nggak dilanjutkan itu koperasinya? Ya setuju. Karena itu program dari pemerintah, saya setuju aja. Oh gitu. Yaudah, kalau tak kasih uang tuh beli apa? Mau itu anak saya kan wisuda TK. Oh TK wisuda. Ya kurang itu apa? Biayanya 2 juta tapi kurang bira. Enggak dikasih ijazah. Nah, kurang berapa? Kurangannya ya 500. Yaudah, tak kasih untuk ambil ijazah 500 sama bonus 200. Berarti 700. Ya. Ijazah diambil ya. Ya. Tuh 2, 3. Cair. Ya. Yaudah, kamu bikin pantun untuk Pak Prabowo tak tambahi. Pak Prabowo semoga sehat-sehat. Pantun. Pak Prabowo jos, oke siap, maju. Pantun. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Pak Prabowo tetap Pak Proro ini loh. Pak Prabowo ganteng le. Ubur-ubur ikan lele, Pak Prabowo ganteng le. Ya sudah, satu lagi apa? Yaudah, yang lagi di Vina untuk Pak Teddy kan kamu penggemarnya Pak Teddy toh, ayo Pak Teddy. Oh ya Pak. Pak Teddy kegantengan jadi banyak yang suka. Terus kamu mau pesen apa sama Pak Teddy? Kan saya sering ketemu. Ya. Apa? Syukur-syukur saya ditransfer menyauri utang. Pak Teddy bayar utangmu gitu? Ya rak pengine tae kirang jangan beban wong cilik do utang ayong puyeng. Nggih bagus. Saestu wong cilik do utang gedene 15 juta be turu ora lali. Turu ora lali. Udah pusing saya. Nyoh, 1 jutanya. Ya, amin. Terima kasih. Ya kamu pantun untuk inyong apa? Ubur-ubur ikan lele. Pak Gus Miftah ganteng le. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Semoga berkah nggih, semoga berkah bermanfaat. Amin. Karepmu seseh mumet tau. Kemayu temen. Sebelah sini. Long mana long? Mana?
Apa itu? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Mana lo? Oh itu Mbak itu berdiri. Oke, terima kasih Gus atas kesempatannya. Apa? Astaga, ya kamu bagi di situ, dibagi aja udah. Jangan rebutan, jangan maju sini aja. Ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Gus. Ya. Perkenalkan nama saya. Udah. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Miladia Syifaul Qulub. Siapa? Miladia Syifaul Qulub. Miladia Syifaul Qulub. Ya. Kamu lahirnya bulan Maulud? Enggak. Oh, kok Miladia Syifaul Qulub. Iya. Mbak Milad dari mana Mbak Milad? Saya dari Pemalang. Dari Cikasur. Umurnya Ya. berapa? 20. Udah nikah? Belum. Pekerjaan sekarang apa? Mahasiswi Kuliah di mana, Dok? di Universitas Jenderal Sudirman. Unsud. Ya. Fakultas apa? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusannya akuntansi. Cita-citanya pengen jadi apa Mbak Miladia? Saya itu ada 2. Apa? Yang pertama itu saya pengen kerja di Bea Cukai sebagai keuangan. Terus yang kedua plan B-nya saya mau jadi pengusaha. Amin. Apa yang mau disampaikan? Tanya atau mau apa? Atau ada pesan? Sedikit bertanya ke Gus. Ya. Oke, mungkin pertanyaan saya sedikit melingkup untuk generasi Gen Z ya, apalagi untuk para mahasiswa ataupun anak-anak sekolah seperti itu. Jadi saya pribadi itu merasakan seperti kayak gini Gus. Iman kita sebagai para generasi Gen Z itu emang sering naik turun gitu. Jadi saya sendiri pun belum menemukan cara yang efektif bagaimana saya bisa untuk tetap konsisten. Dalam arti konsisten terkait iman saya gitu. Jadi pertanyaan saya terhadap Gus, gimana sih Gus cara yang mungkin bisa terbilang efektif untuk para Gen Z itu tetap menjaga konsistensi imannya gitu. Oke. Konsistensi menjaga iman. Iya. Dari Mbak Miladia Syifaul Qulub. Mbak, kamu ngaji di mana? Dulu saya pernah mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Kauman Pemalang. Itu saya mondok kurang lebih sekitar 2,5 tahun. Alhamdulillah. Sekarang Gen Z itu kalau pengen selamat, salah satu yang dilakukan adalah jangan salah circle. Sekarang banyak anak rusak gara-gara salah milih circle. Saya ekstrim. Orang yang salah pergaulan itu susah untuk didandani, apalagi salah milih pengajian. Jangan cari circle-circle yang membuat kamu tidak produktif. Jangan cari circle yang menjadikan kamu jauh dari Allah. Walaupun kamu sudah menjadi mahasiswa, Nduk, ingat, kamu berangkat dari Pemalang ke Unsud, jangan jadi mahasiswa yang lepas. Biasanya orang kampung itu begitu ke kota dikit, semuanya dilepas. Imannya dilepas, malunya dilepas, jilbabnya dilepas, bajunya apa-apanya dilepas. Salah satunya apa? Salah milih pergaulan. Saya zaman kuliah, Nduk, nggak pernah saya berteman dengan teman sekelas saya. Teman saya pasti jauh lebih tua. Saya masih kuliah, temannya dengan Pak Kapolsek, temannya dengan Dan Ramil, dengan Kapolres. Saya selalu mencari circle yang produktif bagi saya. Termasuk apa? Soal keimanan. Milih pengajian yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak suka membid'ah-bid'ahkan, apalagi mengkafir-kafirkan. Tidak merasa paling benar sendiri. Dan ternyata apa? Itu ada pada pemilihan circle. Maka pesan saya untuk generasi Z, Gen Z, jangan salah milih circle. Karena teman pergaulan itu penting. Mbak Miladia saya kasih apa? Untuk beli apa? Saya mau
Ya, beli skincare sebagiannya untuk saya tabung. Oh, skincare apa nabung? Skincare sama nabung, Gus. Kayak rabinin baik kayak. Ya sudah Nyo, saya harus ke stasiun nih soalnya nih. Yuk nonton After Sun yuk. Ya 1 juta itu. Terima kasih, Gus. Ayo selawatan dulu yuk. Tisunya mana tisu?